Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizzani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal AM atau asesmen madrasah. Materi fikah tingkat madrasah aliyah tahun 2024. 1. Di antara definisi fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Definisi yang sedemikian ini adalah pendapat A. Abu Hanifah, B. Imam Syafi'i, C. Imam Ahmad, D. Imam Hambali, E. Imam Malik. Jawabannya adalah A. Abu Hanifah. Soal nomor 2. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia, diantaranya A. Secepatnya menghubungi kasus tempat untuk diumumkan, B. Secepatnya menghubungi orang yang akan memandikan, C. Apabila mulut mayit masih terbuka, segera ditutup dengan selendang agar tidak kembali terbuka, D. Secepatnya menggali kuburan, E. Secepatnya menghubungi kerabatnya. Jawabannya adalah C. Apabila mulut mayit masih terbuka, segera ditutup dengan selendang agar tidak kembali terbuka. Soal nomor 3. Semua syarat wajib dan syarat sahnya sholat fardu menjadi syarat dalam sholat jenazah kecuali A. Wudu, B. Waktu sholat, C. Menutup aurat, D. Menghadap kiblat, E. Suci dari hadas. Jawabannya adalah B. Waktu sholat. Soal nomor 4. TTT adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok mereka. A. Hikmah zakat fitrah, B. Faidah zakat fitrah, C. Sunnah zakat fitrah, D. Tujuan zakat fitrah, E. Fardu ain zakat fitrah. Jawabannya adalah D. Tujuan zakat fitrah. Soal nomor 5. Berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh disebut A. Sa'i, B. Wukuf, C. Tawaf, D. Mabit, E. Ihram. Jawabannya adalah E. Ihram. Soal nomor 6. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih hewan kurban yaitu sejak A. Tanggal 8 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, B. Tanggal 9 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, C. Selesai sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari 13 Dzulhijjah, D. Tanggal 11 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, E. Tanggal 12 Dzulhijjah sampai 14 Dzulhijjah. Jawabannya adalah C. Selesai sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari 13 Dzulhijjah. Soal nomor 7. Menurut TTT, kepemilikan dapat dibedakan menjadi 3 kategori menentukan distributor. A. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, B. Mughirah bin Syu'ban, C. Zaid bin Sabit, D. Dr. Husain Abdullah, E. Imam Syafi'i. Jawabannya adalah D. Dr. Husain Abdullah. Soal nomor 8. Jual beli berikut ini yang diharamkan menurut syariat Islam adalah A. Beli barang untuk diperdagangkan sehingga beruntung, B. Beli barang untuk ditimbun sehingga orang lain kebingungan, C. Jual beli yang menguntungkan bagi pihak penjual dan pembeli, D. Jual beli barang dengan harganya mahal, E. Jual beli dengan menggunakan sistem khiyar. Jawabannya adalah B. Membeli barang untuk ditimbun sehingga orang lain kebingungan. Soal nomor 9, yang termasuk contoh praktik ribayat di bawah ini adalah A. 2 kg gandum yang bagus ditukar dengan 3 kg gandum yang sudah berkutu, B. Alpi pinjam uang kepada Lisa sebesar 100.000 dengan tempo 1 bulan. Jika pengembalian lebih 1 bulan maka ditambah 1.000. C. Doni memberikan pinjaman uang kepada Ramlan sebesar 600.000. Kemudian Ramlan wajib mengembalikan kepadanya sebesar 700.000 saat jatuh tempo. D. Vina memberikan pinjaman uang kepada Zia sebesar 500.000 dan wajib mengembalikan uang tersebut sebesar 700.000 saat jatuh tempo dan kelebihan uang ini tidak jelas untuk apa. E. Tio dan Yoi sedang melakukan transaksi jual beli motor. Tio menawarkan motornya kepada Yoi dengan harga 13 juta jika dibeli secara tunai. Namun, jika dibeli kredit menjadi seharga 15 juta, hingga sampai akhir-akhir transaksi tidak adanya keputusan mengenai harga yang pasti. Jawabannya adalah E. Tio dan Yoi sedang melakukan transaksi jual beli motor. Tio menawarkan motornya kepada Yoi dengan harga 13 juta jika dibeli secara tunai. Namun, jika dibeli kredit menjadi seharga 15 juta, hingga sampai akhir-akhir transaksi tidak adanya keputusan mengenai harga yang pasti. Soal nomor 10. Barang yang diwakafkan maka lepas dari kepemilikan individu. Karena itu kepemilikan suatu barang yang menjadi barang wakaf harus memenuhi ketentuan, sehingga tidak menimbulkan potensi menimbulkan masalah.
Berikut ini yang bukan merupakan ketentuan wakaf adalah: A. Atas kehendak sendiri dari wakif, bukan karena paksaan. B. Wakif boleh menarik kembali barang wakafnya. C. Barang yang diwakafkan bersifat tetap tidak berubah. D. Pihak penerima wakaf jelas adanya. E. Barang yang diwakafkan untuk kepentingan umum. Jawabannya adalah B. Wakif boleh menarik kembali barang wakafnya. Soal nomor 11. Andi meminjam uang kepada Arman sebesar 1 juta. Kemudian Arman mengharuskan kepada Andi untuk mengembalikan uang itu sebesar 1.100.000. Dalam praktek ini termasuk akad: A. Riba qard, B. Riba nasiah, C. Riba qard, D. Riba yard, E. Mudharabah. Jawabannya adalah C. Riba qard. Soal nomor 12. Agus sedang bercanda dengan temannya di atas bangunan sekolah. Tanpa disadari, temannya terdorong dan jatuh dari bangunan, kemudian tertimpa batu dan meninggal. Kejadian ini termasuk dalam kasus: A. Qatlil amd, B. Qatli syubhil amd, C. Qatli khata, D. Qatli syubhil khata, E. Jinayah. Jawabannya adalah B. Qatli syubhil amd. Soal nomor 13. Berdasarkan pada soal nomor 12, hukuman yang ditimpakan kepada Agus adalah: A. Qiyas, B. Diyat muladhah dengan tunai, C. Diyat muladhah dengan diangsur selama 3 tahun, D. Diyat mukhaffafah dengan tunai, E. Diyat mukhaffafah dengan diangsur selama 3 tahun. Jawabannya adalah C. Diyat muladhah dengan diangsur selama 3 tahun. Soal nomor 14. Hukuman bagi pezina muhson adalah hukuman mati dengan dilempari batu sampai meninggal dunia. Dalam istilah fikih disebut: A. Jilid, B. Taurib, C. Cambuk, D. Rajam, E. Kisos. Jawabannya adalah D. Rajam. Soal nomor 15. Berikut merupakan hukuman bagi penyamun dan perampok. Pernyataan yang benar adalah: A. Membunuh dan mengambil harta korban, hadnya dihukum mati dan disalib. B. Membunuh korban tetapi tidak mengambil hartanya, hadnya dihukum mati. C. Mengambil harta tetapi tidak membunuh korban, hadnya dipotong tangan dan kakinya. D. Tidak mengambil harta dan tidak membunuh atau tertangkap, hadnya dipenjara atau diasingkan. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Soal nomor 16. Seorang dapat disebut buwud atau pembangkang apabila memenuhi kriteria berikut, kecuali: A. Punya strategi untuk menyerang, B. Punya alasan untuk menentang pemimpin, C. Punya pengikut yang sepaham, D. Punya pemimpin yang ditaati, E. Punya kekuatan baik pengikut dan senjata. Jawabannya adalah A. Punya strategi untuk menyerang. Soal nomor 17. Berikut merupakan hikmah peradilan bagi kehidupan umat manusia, kecuali: A. Terwujudnya masyarakat yang bersih, B. Terwujudnya masyarakat yang kebal hukum, C. Keadilan bagi seluruh rakyat, D. Lebih dekat kepada Allah, E. Hadirnya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Jawabannya adalah B. Terwujudnya masyarakat yang kebal hukum. Soal nomor 18. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Wanita tersebut termasuk mahram. 2. Wanita termasuk iddah wafat. 3. Wanita yang masih bersuami. 4. Wanita yang habis iddah. 5. Wanita yang belum dipinang orang. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, wanita yang haram dinikahi adalah: A. 1, 2, dan 3, B. 2, 4, dan 5, C. 1, 3, dan 5, D. 1, 2, 3, dan 5, E. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Soal nomor 19. Bu Siti ketika menikah dengan Bapak Ahmad membawa seorang putri yang bernama Aisyah. Ketika perkawinan mereka kandas di tengah jalan dan perceraian merupakan jalan terbaik, maka terlarang baginya untuk menikahi Aisyah, karena Aisyah merupakan mahram dengan nasab: A. Keturunan, B. Persusuan, C. Pernikahan, D. Pertalian agama, E. Dimadu. Jawabannya adalah C. Pernikahan. Soal nomor 20. Iddah istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah: A. 3 sucian, B. 4 bulan 10 hari, C. Sampai melahirkan, D. Sampai menikah lagi, E. 6 sucian. Jawabannya adalah C. Sampai melahirkan. Soal nomor 21. Seseorang mendapatkan harta warisan, salah satunya adalah disebabkan karena wala. Yang dimaksud wala adalah: A. Akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri, B. Keturunan sedarah baik ke atas, ke bawah, ataupun ke jalur samping, C. Pengangkatan orang lain menjadi anak angkat, D. Seseorang yang merdekakan budak laki-laki atau budak wanita, E. Seseorang yang memberikan piutang yang besar kepada orang yang meninggal.
Jawabannya adalah D. Seseorang yang merdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Soal nomor 23. Berikut merupakan rukun wasiat. A. Al-wasi, al-musalahu, al-musa'anhu sighah. B. Al-musi, al-musabihi, al-musa'anhu ijab wa qabul. C. Al-musi, al-musalahu, al-musabihi ijab wa qabul. D. Al-musa, al-musilahu, al-musabihi ijab qabul. E. Al-wasi, al-musalahu, al-musabihi sighah. Ini adalah C. Al-musi, al-musalahu, al-musabihi ijab wa qabul. Soal nomor 24. Al-Quran berisi tentang hukum-hukum i'tiqadiyah. Artinya, A. Al-Quran berisi hukum-hukum akhlak manusia. B. Al-Quran berisi tentang keimanan. C. Al-Quran berisi tentang kisah kehidupan kaum terdahulu. D. Al-Quran berisi tentang ibadah dan muamalah. E. Al-Quran berisi tentang kabar gembira dengan peringatan. Jawabannya adalah B. Al-Quran berisi tentang keimanan. Soal nomor 25. Perhatikan hadis berikut. Qala kaifa taqdi idza arada laka qada'a qala aqdi bi kitabillah qala fa illam tajid fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dialog dalam hadis di atas adalah: A. Hadis menguatkan hukum yang telah terdapat dalam Al-Quran. B. Hadis merinci atau menafsirkan terhadap ayat Al-Quran yang global. C. Hadis membenarkan hukum terdapat dalam Al-Quran. D. Hadis mengkhususkan ayat Al-Quran yang masih umum. E. Hadis menempati urutan kedua sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Jawabannya adalah E. Hadis menempati urutan kedua sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Soal nomor 26. Ijma adalah kesepakatan ulama mujtahid pada suatu peristiwa tertentu sudah wafatnya Rasulullah atas hukum syara' satu peristiwa. Penjelasan dapat diambil dari rumusan tersebut adalah: A. Menghubungkan suatu peristiwa yang tidak ada nas hukumnya dengan peristiwa yang ada nas hukumnya. B. Ijma menguatkan salah satu makna dua dalil yang bertentangan terhadap yang lain sehingga dapat diketahui makna yang lebih kuat. C. Kesepakatan dalil ijma dengan menetapkan ilat yang ada pada peristiwa tertentu. D. Suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya. E. Atas hukum syara' ijma hanya untuk yang berhubungan dengan hukum syara' dan berdasar pada hukum syara' pula, baik berupa nas qat'i dan hadis mutawatir. Jawabannya adalah E. Atas hukum syara' ijma hanya untuk yang berhubungan dengan hukum syara' dan berdasar pada hukum syara' pula, baik berupa nas qat'i dan hadis mutawatir. Soal nomor 27. Diamnya seorang mujtahid setelah merenung dan berpikir tentang suatu hukum, hasil ijtihad mujtahid lain yang bertentangan dengan hukum yang benar adalah haram. Jadi, diamnya seorang mujtahid dapat dianggap setuju terhadap hasil ijtihad mujtahid lain karena diamnya seorang ulama lebih kuat, menunjukkan arti setuju, dibandingkan sikap menentang. Kasus di atas masuk dalam kategori A. Ijma' sharih, B. Ijma' sukuti, C. Ijma' qauli, D. Ijma' am, E. Ijma' khas. Jawabannya adalah B. Ijma' sukuti. Soal nomor 28. Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Penalaran kias dari potongan ayat di atas adalah: A. Segala bentuk kerusakan pengelolaan yang mengakibatkan hilangnya harta tersebut juga dilarang. B. Keharaman makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. C. Kesalahan seseorang dalam mengelola harta anak yatim. D. Orang yang makan harta anak yatim dimasukkan ke dalam neraka. E. Semua benar. Jawabannya adalah A. Segala bentuk kerusakan pengelolaan yang mengakibatkan hilangnya harta tersebut juga dilarang. Soal nomor 29. Mengkiaskan hukum haram memukul kedua orang tua dengan hukum haram mengatakan dalam surah Al-Isra. Kias yang ditetapkan dalam contoh tersebut: A. Kias aula, B. Kias musawi, C. Kias adna, D. Kias dilala, E. Kias adwan. Jawabannya adalah A. Kias aula. Soal nomor 30. Aturan umum dalam hukum Islam, harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Hadis sedekahkanlah pokoknya tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, akan tapi diinfakkan hasilnya. Namun, jika terjadi pemubaziran atau ada harta wakaf jika tidak dijual, maka boleh dijual karena agama juga melarang tindakan pemubaziran. Hal ini termasuk
A. Ijma, B. Maslahah mursalah, C. Istihsan, D. Ijma, E. Maslahah mursalah. Jawabannya adalah A. Ijma. Soal nomor 31. Mushaf Al-Quran yang asli dan tidak ada tanda titiknya dan tidak ada harokatnya. Kemudian untuk memudahkan bacanya Al-Quran dengan benar maka diberilah tanda titik maupun harokat. Ini adalah realisasi dari sumber hukum. A. Qiyas, B. Istisab, C. Istihsan, D. Ijma, E. Masolihul mursalah. Jawabannya adalah E. Masolihul mursalah. Soal nomor 32. Seseorang ragu sudah wudhu atau belum. Dalam keadaan ketentuan harusnya berpegang kepada belum wudhu karena hukum belum wudhu. Pernyataan ini merupakan contoh dari A. Istihsan, B. Istisab, C. Syadzu dzari'ah, D. Syar'u man qablana, E. Masalihul mursalah. Jawabannya adalah B. Istisab. Soal nomor 32. Dasar hukum Al-Qawaidul Fiqhiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitan la ya'ti ahadukum wa huwa fi sholati fayaqul lahu uhdisat fala uyansurafa hatta yasmi'a sawta yajidariha. Setelah membaca, bacaan tersebut merupakan dasar hukum Al-Qawaidul Fiqhiyah yaitu A. Al-yakin la yuzalu bisyak, B. Al-umuru bimaqasidiha, C. Al-musyaqqatu tajlibu taysir, D. Al-'adatu muhkamah, E. Ad-dhariru yuzalu. Jawabannya adalah A. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Soal nomor 34. Kaidah ini menjadikan landasan berbagai macam hukum fikih. Di antaranya, kebolehan mengembalikan barang sudah dibeli karena ada cacatnya yang merugikan pembeli, yaitu kaidah yang berbunyi A. Al-yaqin la yuzalu bisyak, B. Al-umur bimaqasidiha, C. Al-musyaqqatu tajlibu taysir, D. Al-'adatu muhkamah, E. Ad-dhariru yuzalu. Jawabannya adalah D. Al-'adatu muhkamah. Soal nomor 35. Dalil yang digunakan dalam takwil adalah kecuali A. Nas yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, B. Ijma, C. Kaidah-kaidah fikih yang menetapkan bahwa pembentukan syariat memperhatikan hal-hal yang bersifat kulli, D. Kaidah-kaidah umum syariat yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, E. Qiyas. Jawabannya adalah C. Kaidah-kaidah fikih yang menetapkan bahwa pembentukan syariat memperhatikan hal-hal yang bersifat kulli. Soal nomor 36. Berikut ini tidak termasuk hubungan antara mutlak dan muqayyad adalah A. Perbedaan hukum dan sebab yang muqayyad boleh diikutkan kepada yang mutlak, B. Perbedaan hukum dan sebab yang mutlak boleh diikutkan kepada yang muqayyad, C. Perbedaan hukum dan persamaan sebab yang mutlak juga tidak boleh dilakukan kepada yang muqayyad, D. Persamaan hukum dan sebab yang mutlak harus diikutkan pada muqayyad, E. Persamaan hukum dan berlainan sebab yang ini diperselisihkan ulama usul diikutkan kepada yang muqayyad ataukah tidak. Jawabannya adalah A. Perbedaan hukum dan sebab yang muqayyad boleh diikutkan kepada yang mutlak. Soal nomor 37. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Keluarga berencana. 2. Hukum zina. 3. Membukukan Al-Quran. 4. Hukum mencuri. 5. Hukum membunuh. Yang termasuk contoh hasil ijtihad. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, E. 4 dan 5. Jawabannya adalah B. 1 dan 3. Soal nomor 38. Amar adalah lafadz yang menunjukkan perintah. Bentuk-bentuk amar adalah kecuali A. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, B. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, C. Udkhuluha bisalamin aminin, D. Usluha fasbiru wa la tasabbaru sawa'un alaikum, E. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Jawabannya adalah B. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Soal nomor 39. Contoh bentuk amar dalam bentuk masdar pengganti fi'il adalah A. Wabil walidaini ihsana, B. I'malu ma syi'tum, C. Isbiru wa la tasbiru, D. Aqrabil Qur'an, E. Usilu wujuhakum. Jawabannya adalah A. Wabil walidaini ihsana. Soal nomor 40. Perhatikan ayat berikut ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Bunyi ayat di atas ini termasuk lafaz A. Amar, B. Am, C. Khas, D. Nahi, E. Mujmal. Jawabannya adalah D. Nahi. Soal nomor 41. Dalam melaksanakan perintah, seseorang tidak hanya melaksanakan apa yang telah diperintahkan saja,
Akan tetapi juga harus melaksanakan faktor pendukung terhadap terlaksananya perintah tersebut agar sah. Misalnya orang yang sedang tawaf harus dalam kondisi suci, maka mutawif harus berwudu dulu. Kaidah di bawah ini yang cocok dengan masalah di atas adalah A. Al-aslu fil amri la yuqda illa takrara. B. Al-aslu fil amri la yuqdal fawra. C. Al-amru bisyai'i amara biwasailihi. D. Al-amru bisyai'i nahi an dadihi. E. Al-aslu fil amri bis sababi. Jawabannya adalah C. Al-amru bisyai'i amri biwasailihi. Soal nomor 42. Kemajuan teknologi informasi mudahkan siapa saja belajar dari internet tanpa bekal ilmu alat agama seperti nahwu, shorof, usul fikih, kaidah fikih, dan lain-lain. Seseorang dengan gerusa-gerusu memaknai ayat Al-Quran yang dimaknai tidak sesuai makna aslinya. Contohnya adalah kalimat yang memberi perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Ayat berikut ini yang berbentuk perintah tapi menunjukkan larangan adalah A. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. B. Hurrimat alaikumul maitata. C. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. D. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. E. Wala tayammamul khabith minhu tunfikun. Jawabannya adalah A. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Soal nomor 43. Hukuman bagi pencuri yang sudah mencapai 1 nisab adalah dipotong tangannya sebagaimana penjelasan dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Ayat di atas masih umum sehingga butuh ditaksis keumumannya. Di bawah ini yang sesuai digunakan untuk mentaksis ayat di atas adalah A. La yaqbalullahu sholata ahadukum idza hadatsa hatta yatawaddau. B. Fima saqatus sama al-asri. C. Liqatiya fi aqli minar riba dinar. D. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. E. Wa bu'ulatuna haqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Jawabannya adalah C. Liqatiya fi aqli marratan dinar. Soal nomor 44. Lafadz mujmal yaitu lafadz yang belum jelas dan belum dapat menunjukkan maksud atau arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, lafadz mujmal menunjukkan bayan atau mubayyan, yaitu lafadz penjelas dari status makna lafadz yang belum jelas. Yang termasuk lafadz mujmal adalah A. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. B. Faman laka yajid fasyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'ati idza raja'tum tilka wa 'asharatun kamilah. C. Famsihu biwujuhikum wa aydiyakum min. D. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. E. Fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jawabannya adalah A. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Soal nomor 45. Hikmah lafadz mujmal adalah A. Mandu hikmah menguji dan merangsang akal untuk berpikir bagi setiap orang yang memikirkannya. B. Memperoleh derajat ilmu serta mendapat kemuliaan. C. Memperlihatkan kadar jeripayah dalam mencari kebenaran. D. Menambah ketenangan hati atau iman, karena akan mengetahui bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari Allah SWT. E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Jawabannya adalah E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Soal nomor 46. Seumpama terjadi rencana pembangunan gedung hiburan di desa Anda yang bertujuan menambah income desa, akan tetapi wujudnya bangunan tersebut diduga kuat akan bisa menimbulkan kemaksiatan. Bagaimana masalah tersebut menurut hukum Islam syadul dzari'ah? A. Boleh karena bisa menambah anggaran desa. B. Boleh karena pembangunan tersebut menambah kesejahteraan masyarakat. C. Wajib karena akan mengurangi pengangguran. D. Tidak boleh karena akan menguntungkan orang tertentu. E. Tidak boleh karena membawa kemudaratan warga desa. Jawabannya adalah E. Tidak boleh karena membawa kemudaratan warga desa. Soal nomor 47. Adat yang digunakan mentaksis lafal yang umum terdapat beberapa bentuk sebagaimana ayat berikut. Sedang tahsis itu sendiri ada tahsis mutasil, ada juga tahsis munfasil. Perhatikan ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Khusus mutasil yang terdapat pada susunan ayat di atas adalah dengan menggunakan A. Syarat, B. Istisna, C. Sifat, D. Menunjukkan arti sebagian, E. Ghayah. Jawabannya adalah B. Istisna.
Soal nomor 48. Saat Rasulullah masih hidup, semua hukum selesai ketika disampaikan kepada Rasul. Baik jawaban Rasul berupa ucapan, atau perbuatan, atau ketetapan. Adapun apabila Rasulullah melihat suatu kejadian, atau beliau mendengar penuturan kejadian, tetapi Rasulullah mendiamkan tidak komentar apa-apa, maka sikap Rasul tersebut dinamakan A. Bayan qauli, C. Bayan fi'li, C. Bayan isyarah, D. Bayan hammi, E. Bayan takrir. Jawabannya adalah E. Bayan takrir. Soal nomor 49. Dalam situasi saat ini COVID-19, banyak hal yang terjadi perubahan di dalam masyarakat. Misalnya, Rasulullah menganjurkan saat sholat jemaah, maka rapatkan shaf jemaahnya. Namun saat ini yang terjadi, jemaah sholat harus meregangkan barisannya. Misalnya juga saat kita bertemu seharusnya bersalaman dengan cara berjabat tangan. Namun dalam kondisi pandemi, saat kita bertemu cukup menggenggam kedua tangan dan menundukkan kepala terhadap orang di depan kita. Dasar hukum yang memperbolehkan hal tersebut di atas adalah kaidah A. Uraf, B. Masalihul mursalah, C. Madhab sababi, D. Syar'u man qablana, E. Dalalah iktiran. Jawabannya adalah B. Masalihul mursalah. Soal nomor 50. Fauzan merasa kesal kepada ayahnya yang tidak memenuhi keinginan Fauzan untuk dibelikan sebuah sepeda motor. Karena kesal, Fauzan memukul ayahnya dengan raket nyamuk. Pernyataan yang mengharumkan pemukulan anak kepada orang tua dengan dasar pada larangan untuk mengatakan uf pada kedua orang tua, sebagaimana yang tercantum dalam kandungan surah Al-Isra ayat 23 di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kesimpulan hukum dengan dasar menyamakan sebagaimana dalam kasus tersebut di atas. Dalam istilah usul fikih disebut A. Qiyas aulawi, B. Qiyas syibhi, C. Qiyas dalalah, D. Qiyas musawi, E. Qiyas adna. Jawabannya adalah A. Qiyas aulawi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.